Kutipan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunojoyo. Episode ke-13. Raja Amangkurat mengirim utusan rahasia ke markas Trunojoyo. 4 punggawa yang ditunjuk sang raja telah berangkat menuju Kediri. Kraeng Madanggrang berjalan bersama Mirmogati, sedangkan Martopuro dan Martoloyo berada di belakang. Setelah sampai di Kediri, Kraeng Madanggrang menemui Kraeng Galengsong secara rahasia. Kraeng Madanggrang adalah saudara tua Kraeng Galengsong. Meski sudah lama tak bertemu, Galengsong masih bisa mengenali saudara tuanya itu. Keduanya saling berangkulan melepas rindu. Galengsong menangis terseduh-seduh. Kraeng Madanggrang berkata, "Duhai adikku, jangan engkau menangis. Ketahuilah aku sekarang mengabdi kepada Raja Mataram. Kedatanganku ke sini diutus mencarimu. Dan kalau ketemu engkau dipanggil oleh rajaku. Bagaimana sikapmu sekarang?" Kraeng Galengsong berkata, "Aduh, bagaimana mungkin saya ikut denganmu, Kanda? Namun saya punya pesan untuk sang raja, bahwa saya dalam hati ingin mengabdi kepada sang raja. Hanya harus saya samarkan agar tidak diketahui Trunojoyo." Kraeng Madanggrang suka hati mendengar penuturan Kraeng Galengsong. Kraeng Madanggrang berkata lagi, "Baiklah, Dinda, seperti itu yang diharapkan sang Raja Mataram." Galengsong berkata, "Kanda, rencana saya kelak kalau sudah terjadi pertempuran dahsyat, saya akan mengamuk dari belakang beserta seluruh pasukanku." Di tengah pembicaraan, Galengsong melihat 3 orang yang menyertai Kraeng Madanggrang. Galengsong bertanya, "Kanda, saya tanya, siapa nama orang yang mengikutimu itu?" Madanggrang berkata, "Itu temanku, Ki Mirmogati, Ki Martoloyo, dan Ki Martopuro." Galengsong berkata dalam hatinya, "Duh, aku lihat punggawa Mataram cakap-cakap. Tidak kalah sang Raja Mataram kalau melawan si Trunojoyo." Kraeng Madanggrang berkata, "Ingatlah Dinda, baik-baiklah menjaga dirimu. Yang sungguh-sungguh dalam bicara. Kalau aku sendiri sudah percaya kepadamu. Ingatlah jangan ingkar janji. Jangan sampai lupa. Aku pamit dulu. Setelah kepergianku selalu waspadalah." Kraeng Madanggrang, Mirmogati, Martopuro, dan Martoloyo bersama-sama hendak menyeberang Bengawan yang saat itu sedang banjir. Ada orang Madura yang melihat orang Mataram keluar secara sembunyi-sembunyi dari pondok Kraeng Galengsong. Mereka kemudian menghadang ke-4 orang itu. Madanggrang ketika melihat dirinya dicegat dengan cepat memegang Ki Mirmogati dan melompati Bengawan. Ki Martopuro dan Ki Martoloyo tidak ketinggalan. Keduanya segera melompat. Dengan bergegas, ke-4 orang tadi langsung kembali menuju Jepara. Sang raja telah menunggu kedatangan mereka. Kraeng Madanggrang segera melaporkan hasil perjalanan mereka ke markas Trunojoyo. Berkata Kraeng Madanggrang, "Tuan, saya sudah melaksanakan perintah mencari Galengsong. Dia sangat suka mendapat panggilan dari Paduka. Hanya belum bisa menghadap Paduka. Secara lahir masih ikut Trunojoyo, tetapi hatinya sudah tunduk kepada Paduka. Galengsong berjanji kelak jika terjadi pertempuran akan berbalik menyerang Trunojoyo dari belakang." Sang raja sangat suka mendengar penuturan Kraeng Madanggrang. Sementara itu, Martoloyo sepulangnya dari perjalanan menemui Galengsong secara rahasia, hatinya menjadi resah. Ketika melihat orang Madura, Martoloyo berpikir, kalau hanya seperti itu kekuatan mereka, tak perlu memakai orang Belanda, aku sendiri pun mampu menangani.
Namun mengapa sang raja tidak mau mendengar perkataanku dan malah mengandalkan musuh dari dalam yang notabene adalah orang dari seberang? Kalau seperti itu, tanpa guna aku mengabdi kepada sang raja. Karena itu, Adipati Martoloyo mogok menghadap raja dengan alasan sakit. Ulah Adipati Martoloyo sudah dilaporkan kepada sang raja. Sang raja menjadi sangat marah mendengar kelakuan punggawanya itu. Berkata sang raja kepada Martopuro, "Hei Martopuro, segera bunuhlah si Martoloyo sekarang juga. Pergilah ke pondokannya dengan membawa pasukan. Barangkali si Martoloyo mengamuk, engkau bisa segera mengatasi." Si Wirodipo ikutlah sebagai saksi. Martopuro menyembah, bersiap melaksanakan tugas. Wirodipo mengikuti. Kedua punggawa membawa beberapa prajurit bersenjata lengkap ke pondokan Martoloyo. Martoloyo sudah tahu dia kedatangan prajurit yang berbaris secara sembunyi sejumlah kira-kira 200 orang. Martoloyo menyiapkan keris di bawah tikar. Nama kerisnya Kiai Kasur. Tak lama kemudian Martopuro masuk dengan membawa keris Kiai Joko Tuwo. Setelah keduanya duduk, Martopuro menyampaikan perintah sang raja. Ketika Martopuro sedang bicara, Martoloyo mengambil keris Kiai Kasur dan dengan cepat menusuk Martopuro. Martopuro balas menusuk dan keduanya saling tikam sampai tewas bersamaan. Pasukan Martoloyo yang disebut orang Bareng bertindak membela tuannya. Mereka mengamuk berbela mati. Pasukan dari Tegal itu berhasil melukai Ki Wirodipo. Pasukan dari Jepara segera mengamankan situasi dan berhasil menangkap orang-orang Bareng. Sang raja ketika mendapat laporan bahwa Martoloyo dan Martopuro tewas serta Wirodipo terluka, sangat menyesal. Sementara itu, Admiral Heldueldeh diperintahkan segera menyerang Surabaya. Para prajurit dari berbagai kesatuan, Kompeni, Makassar, dan Jawa dibagi menjadi dua. Satu bagian ikut Tuan Admiral, satu bagian tetap tinggal menjaga sang raja. Komandan pasukan Makassar yang bertugas menjaga sang raja adalah Kraeng Naba. Adapun Kraeng Madangdrang ikut Tuan Admiral. Senopati Jawa yang ikut Tuan Admiral adalah Tumenggung Onggojoyo, dibantu oleh sang adik Onggowongso. Pasukan gabungan segera berangkat melalui laut. Karena Onggowongso sudah sangat paham jalan, maka tak lama kemudian telah sampai di Surabaya. Setelah naik ke darat, pasukan Tuan Admiral bermarkas di Ngampel Dento. Benteng yang kuat berpagar bata telah didirikan. Sementara itu, pasukan Madura di Surabaya telah mendengar kedatangan pasukan Tuan Admiral. Mereka kemudian meminta bantuan ke Kediri untuk menghadapi musuh. Dari Pasuruan, Ki Darmoyudo dan Kraeng Galengsong dikirim ke Surabaya. Kedua kubu sudah berhadap-hadapan. Pasukan Madura mengeluarkan meriam Nyai Satomi untuk menyerang benteng pasukan Kompeni dan Jawa. Tetapi pada malam hari, Onggowongso mencuri meriam itu. Dengan dipikul sendirian, Onggowongso berhasil membawa meriam itu ke pondokannya tanpa diketahui seorang pun. Sesampai di pondokan, Onggowongso melapor kepada Tuan Admiral. Tuan Admiral sangat suka hati, lalu segera mengumumkan kepada para pasukan. Admiral berkata, "Wahai segenap serdadu Belanda dan Makassar, berhati-hatilah. Nanti malam pukul 3 seranglah musuh dengan meriam dan senapan. Jangan sampai ada meriam yang menganggur." Ketika tiba pukul 3, pasukan Admiral secara bersamaan menyerang markas pasukan Madura. Operator meriam menyalakan semua meriam. Meriam-meriam bersamaan meletus seperti gunung berapi. Suara tembakan seperti petir menyambar. Tambur dipukul bergemuruh. Sampai-sampai orang tidak bisa saling bicara karena tertutup suara meriam dan senapan.
Sampai menjelang pagi, suara-suara meriam dan tembakan tidak mereda. Sampai siang hari, pertempuran masih berlangsung. Peluru jatuh ke arah pasukan Madura seperti hujan deras. Pasukan Madura tidak tahan terus-menerus digempur. Ki Darmoyudo sudah lari. Kraing Galengsong mengikuti. Pasukan Madura bubar tercerai-berai. Ki Darmoyudo bermaksud lari ke Kediri. Kraing Galengsong mengikuti dengan hati yang ragu-ragu. Saat itu Kraing Galengsong bertemu dengan Pangeran Tumapel. Pangeran Tumapel berkata, "Dinda Galengsong, ayo bergabung denganku mengabdi kepada Raja Mataram." Kraing Galengsong merasa gamang hatinya. Dengan hati masih memendam keraguan-raguan, Kraing Galengsong ikut arus menuju ke Kediri.